Bab 271, Suatu Malam di Valhalla, nilai 18. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Disclaimer, bab ini adalah R18. Anda sudah tahu aturannya kedip-kedip. Suara burung berkicau dan air mengalir dari pancuran kecil terdengar di telinga William saat ia menemukan dirinya di tempat yang tidak dikenalnya. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan itu terjadi, tetapi ia sekarang setengah tenggelam dalam apa yang tampak seperti kolam yang terisi penuh dengan mata air. Airnya sangat jernih sehingga ia dapat melihat dasarnya tanpa masalah. William mengamati sekelilingnya untuk mengetahui di mana ia berada, tetapi apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak kaget. Sebuah lembah yang luas dan indah, yang diwarnai dengan warna merah dan kuning musim gugur, muncul di depan matanya. Beberapa wanita dengan sepasang sayap putih di belakang punggung mereka terbang di kejauhan. Mereka mengenakan jenis baju zirah yang mengingatkan William pada Valkyrie dalam permainan yang pernah dimainkannya di bumi. Saat itu sore hari dan matahari perlahan turun di barat. Ia memperkirakan hanya tinggal 1 atau 2 jam lagi menuju matahari terbenam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ia sedang mandi di kolam renang yang berada di atas gunung yang tampak seperti gunung yang menghadap ke segala sesuatu di sekitarnya. Rasanya begitu surrealis dan mewah, sehingga anak laki-laki berambut merah itu tidak tahu harus berpikir apa. "Apakah kamu belum selesai mandi, suamiku?" Sebuah suara berani yang dipenuhi dengan harapan yang besar terdengar di belakangnya. Ketika William menoleh untuk melihat, ia mendapati dirinya sedang menatap seorang wanita cantik yang tampaknya berusia awal 20-an yang menatapnya dengan senyum puas. Rambut pirangnya yang panjang terurai di pinggangnya, sementara sepasang mata biru muda menatapnya seolah-olah ia sedang menatap cinta dalam hidupnya. Keempat pasang sayap di belakang punggungnya mengepak pelan saat ia mendarat di tanah. William menatap wanita di depannya dan langsung mengenalinya. Meskipun ia sedikit lebih tua, lebih tinggi, dan lebih berlekuk, tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa gadis yang sedang ia tatap adalah pacarnya, Wendy. Seperti Valkyrie yang telah dilihatnya sebelumnya, Wendy juga mengenakan satu set baju zirah ringan yang terbuka yang membuat William bertanya-tanya apakah baju zirah itu benar-benar menawarkan semacam perlindungan. "Ada apa? Kau belum selesai mandi?" tanya Wendy sambil mendekat. "Ah, mungkin kau menungguku menyelesaikan tugasku, agar aku bisa bergabung denganmu. Seperti yang diharapkan dari kekasihku. Kau benar-benar mencintaiku." William tidak tahu bagaimana harus bereaksi karena segala sesuatunya terjadi terlalu cepat untuk diprosesnya. Sebelum ia sempat membalas wanita di depannya, wanita itu telah melepaskan baju zirahnya dan mengarungi kolam ke arahnya. Wendy?" tanya William. "Kau Wendy, kan?" "Tentu saja, aku Wendy." Wendy mengerutkan kening. "Ada apa? Kamu bahkan tidak mengenali istrimu sendiri." Wendy sudah tiba di samping William dan membelai dadanya dengan penuh kasih sayang. Saat tangan lembut dan halusnya menyentuh kulitnya, aliran listrik mengalir melalui tubuh William. Saat itulah dia menyadari bahwa ada beberapa hal pada tubuhnya yang berbeda. Dia lebih tinggi satu kepala daripada wanita di depannya, dan tubuhnya lebih berotot dibandingkan dengan dirinya yang berusia 14 tahun. William menjambak rambutnya dan mendapati rambutnya cukup panjang untuk disandarkan di bahunya. Bagian yang mengejutkan dari ini adalah warna rambutnya yang keperakan. Dia mencoba menahan keterkejutan dan kebingungan yang dirasakannya dan memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada wanita cantik itu. "Wendy, kita di mana?" tanya William sambil menghentikan tangan Wendy yang genit agar tidak bergerak ke bawah. "Di mana Priscilla, St, dan yang lainnya?" Suasana tiba-tiba menjadi tegang saat Wendy menyipitkan matanya. "Siapa Priscilla, St, dan yang lainnya yang sedang kalian bicarakan? Apakah kalian berselingkuh dengan Valkyrie lain di belakangku?" Wendy melepaskan tekanan kuat yang menghantam William bagai gunung. Ekspresi wanita muda cantik itu tiba-tiba berubah menjadi seorang putri prajurit yang baru saja memergoki suaminya berselingkuh. "Hei, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku?" tanya Wendy sambil mencengkeram pergelangan tangan William. Suara benda pecah dan rasa sakit yang mengikutinya membuat pemuda berambut perak itu meringis kesakitan. Melihat ekspresi kesakitan William, Wendy segera melepaskan pegangannya di pergelangan tangan William dan suasana tegang itu pun hilang sepenuhnya. Maaf." Wendy meminta maaf sambil menggenggam tangan William yang terluka. "Kau tahu aku orang yang sangat pencemburu.
Kau seharusnya tahu lebih baik daripada menyebut nama gadis lain di hadapanku. Ia kemudian mengambil sepotong kecil apel entah dari mana dan menyuruh William memakannya. Apel ini berasal dari apel emas Dewi Idun, jelas Wendy. Apel ini akan menyembuhkan sebagian besar luka, dan kami biasanya hanya menggunakannya saat kami terluka dalam pertempuran. Aku hanya punya 3 potong lagi, jadi sebaiknya kau tidak melukai dirimu sendiri, oke? William ingin mengatakan bahwa orang yang menyakitinya adalah Wendy, tetapi dia tahu lebih baik daripada berdebat dengan wanita yang tampak seperti Wendy versi dewasa, tetapi dengan kepribadian yang lebih brutal. Beberapa detik setelah memakan irisan apel, luka William sembuh total. Dia menggerakkan tangan dan lengannya dan merasa semuanya berfungsi dengan baik. Wendy hanya menonton dari samping seolah-olah dia geli dengan tindakan William. Kamu bilang aku suamimu, kapan kita menikah? Tanya William. Dia perlu mendapatkan informasi lebih lanjut tentang istrinya dan dunia yang terasa akrab baginya ini. Apakah cedera kepalamu belum pulih sepenuhnya? Tanya Wendy balik. Tabib bilang sebagian ingatanmu mungkin terpengaruh karena cederamu, tapi aku tidak tahu kalau cederamu separah ini. Wendy tiba-tiba menjadi cemas sambil mendekap wajah William. Maafkan aku tidak bisa menahan tenagaku dan mendorongmu menjauh saat malam pernikahan kita. Aku tidak menyangka akan begitu sakit setelah kau meletakkan. Wendy menelan ludah sambil menundukkan kepalanya untuk melihat William kecil, yang saat ini sedang menyodok perutnya. William diam-diam menegur anak kecilnya karena menjadi bersemangat tanpa izinnya. Meski begitu, dia tetap bersikap tenang saat mendengarkan penjelasan Wendy. Aku tahu kau adalah pejuang sejati saat aku membawa jiwamu kembali dari medan perang. Tapi, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi sangat jantan di sana juga. Wendy tersipu sambil mengalihkan pandangannya. Kita baru menikah 3 hari yang lalu, tetapi karena lukamu, aku tidak punya pilihan selain menunggu sampai kamu benar-benar pulih untuk melanjutkan hubungan suami istri kita. Kakak kelasku berkata bahwa karena kita sudah melakukannya sekali, seharusnya tidak terlalu sakit saat melakukannya untuk kedua kalinya. Jangan khawatir, mereka memberiku tali yang dapat menahan kekuatan Valkyrie. Kau bisa mengikatku nanti, jadi aku tidak akan bisa menyakitimu lagi. William berusaha sekuat tenaga agar bibirnya tidak berkedut setelah mendengar penjelasan Wendy. Ia masih merasa sulit untuk menandingi wanita, kasar dan berani, di depannya dengan gadis lembut dan terus terang, yang akan langsung tersipu saat ia tersenyum padanya. Jadi, kami menikah 3 hari yang lalu, tetapi ketika aku jamet Itin, selama bulan madu kami, dia terluka dan memberiku cedera kepala serius, pikir William sambil butiran keringat terbentuk di dahinya. Dia juga berhasil mendapatkan tali sehingga aku bisa mengikatnya untuk mencegahku terluka lagi. Aku tidak tahu bahwa aku akan dapat mengalami permainan perbudakan untuk pertama kalinya dalam hidupku dalam mimpi. William menatap istrinya dan menariknya mendekat. Ia kemudian menyisir rambut pirang panjang dan halus istrinya sambil menata pikirannya. Di sisi lain, Wendy memejamkan mata dan melingkarkan lengannya di punggung William. Tubuh mereka saling menempel, sementara cahaya matahari terbenam perlahan menghilang di cakrawala. Setengah jam kemudian, Wendy terbang di udara sambil menggendong William seperti seorang putri. Ia menuju ke sebuah tempat tinggal yang terletak di tebing gunung. Mereka berdua makan malam ringan dan kemudian sang istri yang selalu bersemangat itu menyeret William setengah jalan menuju kamar tidur. Meskipun William tidak memiliki pengalaman tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan, ia telah cukup banyak menonton untuk memahami dasar-dasarnya. Belum lagi, seorang lelaki tua tertentu yang ahli dalam pelatihan stamina mengajarkan kepadanya trik-trik tentang bagaimana membuat wanita merasa senang. Aku tidak menyangka 444 teknik bercinta Owen akan digunakan dalam mimpi, renung William sambil mengikat wanita cantik itu, sesuai keinginannya. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba muncul di Valhalla, dia memutuskan untuk mengikuti arus untuk saat ini. Setelah mengikat tangan dan kaki Wendy ke keempat sudut tempat tidur, dia mencium keningnya sebelum menatap lurus ke matanya. Kau yakin ingin melakukan ini? Tanya William. Kau masih bisa menolak, dan aku akan segera melepaskanmu. Kau suamiku dan aku istrimu, jawab Wendy. Aku harus melawan Valkyrie lain untuk mendapatkanmu terlebih dahulu, kau tahu. Itu salahmu karena terlalu menonjol. Will, aku sudah menunggu hari ini selama berbulan-bulan. Jangan membuatku menunggu lebih lama lagi, kumohon. Melihat tatapan memohon Wendy,
William akhirnya melepaskan semua hambatan dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Ia kemudian bergerak ke bawah untuk mencium leher, tulang selangka, dan dua puncak megah yang berdiri tegak di dadanya. William berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya dan berusaha sebaik mungkin untuk bersikap lembut. Awalnya, ia mengira semua yang dilihatnya hanyalah mimpi. Namun, rasa sakit yang dirasakannya saat Wendy meremukkan pergelangan tangannya begitu nyata sehingga ia merasa sulit untuk menganggap semuanya sebagai ilusi. Desahan nikmat Wendy bergema di ruangan itu dan membuat napas William terengah-engah. Ia hanya membelai tubuhnya, namun, Wendy sudah membuatnya tergila-gila dengan suaranya yang menggoda dan penuh kenikmatan. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan keinginan itu dan menyerah pada instingnya. Ia dengan lembut merentangkan kaki Wendy saat ia bersiap untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. William memberinya satu ciuman terakhir di bibir sebelum ia menurunkan pinggulnya dan, ketika William membuka matanya, sesuatu yang berwarna emas muncul di pandangannya. Tak lama kemudian, suara napas lembut dan teratur dari seorang wanita yang sedang tidur terdengar di telinganya. Ia masih belum sepenuhnya terbangun, tetapi ia mengenali gadis yang ada dalam pelukannya. Saat itulah bayangan-bayangan tentang percintaan yang penuh gairah memenuhi kepalanya. Tubuh William menegang dan semua rasa kantuk yang masih ada di tubuhnya, menghilang sepenuhnya. Perlahan, tetapi pasti, William melepaskan diri dari si cantik pirang dalam pelukannya. Ia kemudian menatap Wendy dengan ekspresi serius dan menyadari beberapa hal yang membuatnya menghela napas. Lega, itu hanya mimpi, pikir William sambil menepuk dadanya dengan lega. Wendy masih mengenakan seragam sekolahnya, dan wajah mudanya menunjukkan bahwa ia masih remaja awal. Anak laki-laki berambut merah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan Wendy yang muda dan cantik, dengan Wendy dewasa yang montok dalam mimpinya. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan membuat semua pria menoleh ke arahnya, renung William sambil menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Wendy yang sedang tidur. Dia telah mengatur perlindungan kamar asramanya ke pengaturan tertinggi yang membuat siapapun tidak mungkin meninggalkan kamar tanpa izinnya. William masih ingat perintah Carter kepada Wendy untuk menemuinya tadi malam, jadi half-elf itu menguncinya di dalam kamarnya untuk mencegahnya menyelinap ke kediaman profesor. Meskipun sistem telah mengatakan bahwa mantra itu telah sepenuhnya terhapus dari laut kesadarannya, William tidak ingin mengambil risiko dan menangani masalah itu sendiri. Dia kemudian meminta sistem untuk melakukan satu pemeriksaan terakhir pada tubuh Wendy untuk melihat apakah ada anomali. Kurang dari host, semua parameter pada tubuh Wendy dan laut kesadaran semuanya normal. Tidak ada efek samping dari mantra penenun pikiran dan tidak ada kemungkinan mantra itu akan berhasil padanya di masa mendatang. Lebih besar dari, bagus, terima kasih, kurang dari sama-sama, lebih besar dari. Setelah sistem membuat laporannya, William sekali lagi menatap gadis yang sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Sekali lagi, ia teringat akan bercinta yang telah ia lakukan dengan Wendy dewasa dalam mimpinya. Aku tidak percaya kita sudah melakukan 30 ronde, William menutupi wajahnya yang memerah karena malu. Ini tidak akan berhasil, aku perlu mendinginkan diri. Si half-elf meninggalkan tempat tidur dan langsung menuju kamar mandi. Entah mengapa, ia masih bisa merasakan kehangatan tubuh Wendy yang masih tersisa dan itu membuat tubuhnya sendiri memanas. William adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang sehat. Mengalami mimpi seperti itu, dan terbangun melihat dirinya memeluk seorang wanita cantik dalam pelukannya, mustahil untuk tidak bereaksi. William kecil sudah mendongakkan kepalanya seolah-olah dia siap bertarung selama 30 ronde lagi. William tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis karena, Junior, andalannya telah membangkitkan hasratnya untuk bertarung di malam hari. Tak lama kemudian, suara air mengalir terdengar dari kamar mandi saat William membasahi tubuhnya dengan air dingin. Dia berharap itu cukup untuk mengusir panas yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya setelah menaiki tangga kedewasaan di dalam mimpinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wendy perlahan membuka matanya saat William memasuki kamar mandi. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh wajahnya memerah saat dia mengingat mimpinya. Dalam mimpinya, dia menyaksikan dirinya yang dewasa dan William yang berambut perak saling bercinta. Aku tidak percaya mereka melakukannya 30 kali, pikir Wendy sambil berguling di atas tempat tidur. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perbuatan yang sebenarnya dan itu membuat wajahnya memerah karena malu. Setelah berguling beberapa kali di atas tempat tidur,
Si cantik pirang memeluk bantal William dan bertanya-tanya apakah lelaki yang disukainya akan mampu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan William berambut perak dalam mimpinya. Dia tahu bahwa William tidak berniat melakukan hal-hal itu padanya saat ini karena mereka masih terlalu muda, tetapi jantungnya tidak berhenti berdetak kencang di dalam dadanya. Wendy tidak mau mengakuinya, tetapi dia merasa iri dengan Wendy dewasa dalam mimpinya. Dia tampak sangat puas setelahnya, pikir Wendy dengan wajah memerah. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki wajah yang sama setelah. Will akhirnya memutuskan untuk memelukku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam kamar Carter, Carter sedang menyelesaikan rencana yang telah dia buat setelah menyadari potensi tak terbatas yang tersembunyi di dalam tubuh William. Keinginannya untuk mendapatkan wadah baru ini menjadikannya prioritas utamanya. Setelah menguasai tubuh Knight Commander, ia akan menikahi Wendy, Charlotte, Annie, dan dua wanita bangsawan lainnya di kerajaan Helan dan membangun pengaruhnya. Ia akan melakukan aksi pada hari pertempuran antar divisi di mana ia akan mati di tangan Knight Commander. Carter perlu melakukan ini untuk mengelabui Jenderal Iblis yang merupakan atasannya. Ia kemudian akan meluangkan waktu untuk melatih kemampuan barunya, serta para istrinya, dan perlahan-lahan mengikis kekuasaan Raja Kerajaan Helan melalui berbagai rencana dan tipu daya. Setelah itu, ia akan melancarkan perang saudara, dan menobatkan dirinya sendiri sebagai raja yang baru. Carter percaya bahwa ia hanya akan membutuhkan waktu paling lama 10 tahun untuk menjalankan rencana baru ini. Saat itu, ia akan menguasai kekuatan dalam tubuh William dan mengambil alih seluruh benua selatan. Saat itu, ia tidak perlu lagi menerima perintah dari siapapun. Ia akan menjadi penguasa tertinggi seluruh benua dan semua orang akan tunduk di bawah kakinya. Beberapa jam yang lalu, ia merasa bahwa kendali yang dimilikinya atas Wendy menghilang sepenuhnya. Awalnya ia terkejut, tetapi ia segera menerima hasil ini. Bagi seseorang yang memiliki esensi dewa di dalam tubuhnya, sangat mungkin baginya untuk menghapus mantra yang telah ditanam di laut kesadaran Wendy. Penemuan ini tidak membuat Carter merasa cemas. Tidak ada cara bagi siapapun untuk mengetahui bahwa mantra itu berasal darinya. Ia telah memastikan bahwa mantra itu tidak dapat dilacak kembali kepadanya. Inilah sebabnya ia yakin bahwa William tidak akan curiga padanya. Setelah hubungannya dengan Wendy terputus, Carter segera merumuskan serangkaian rencana baru di kepalanya. Meskipun ia harus melakukannya dengan cara memutar, ia yakin akan berhasil memikat William ke lokasinya. Ia memiliki banyak pion di tangannya, jadi ia tidak khawatir akan kehabisan bawahan untuk melaksanakan perintahnya. Pertama, ia akan melakukan pembantaian untuk mengalihkan perhatian. Kemudian ia akan memikat anak laki-laki itu ke lokasi yang aman dan menghadapinya di sana. Ia telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu, dan ia yakin akan berhasil kali ini juga. Ia telah mengambil alih tubuh individu yang jauh lebih kuat dari William, tetapi ia belum pernah mengambil alih tubuh yang memiliki esensi dewa di dalamnya. Sensasi penaklukan membuatnya merasa cemas dan gembira di saat yang bersamaan. Cemas karena ia tidak tahu apa yang diharapkan, dan gembira karena ia yakin bahwa meskipun ada faktor yang tidak diketahui, ia tetap yakin akan mampu mengambil alih tubuh William menggunakan metode yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. William von Ainsworth, pikir Carter. Matanya berbinar gembira atas masa depan yang telah ditetapkan untuknya. Nikmatilah hari-hari terakhirmu di dunia ini. Karena hari-hari itu akan segera berakhir. Ia yakin bahwa dengan persiapan yang telah direncanakannya, tubuh William sudah sebaik tubuhnya kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. William duduk dalam posisi meditasi di dalam gua yang luas di Thousand Beast Domain. Disinilah ia menyimpan Magic Crystal Cavern yang diperolehnya di Pegunungan Kirintor, selama misi khusus mereka. Tidak jauh darinya, dia, Thor, dan Ragnar berbaring di sarang khusus tempat mereka tidur dengan damai. Mereka masih berada di tengah-tengah masa hibernasi mereka. Sistem memberitahu William bahwa membiarkan ketiga anak itu tinggal di dalam Magic Crystal Cavern akan sangat membantu pertumbuhan mereka. Karena itu, William memutuskan untuk membiarkan ketiganya beristirahat di dalam gua selama sisa hibernasi mereka. Binatang buas lain di dalam domain juga tidak ingin melewatkan ini dan berkumpul di dalam gua juga. Para Kasogonaga, Fenrir dan Trollhound, Blood Eagle, Cercopes Monkeys,
serta Angraybird semuanya berada di dalam gua untuk memperkuat tubuh mereka. Mereka semua adalah binatang ajaib, jadi memiliki sumber kekuatan sihir yang stabil bermanfaat bagi mereka semua. Ella berbaring di samping sarang ketiga anak itu dan menatap mereka dengan mata lembut. Dia berharap dia, Thor, dan Ragnar akan segera terbangun dari tidur mereka dan membantu William dalam usahanya. Dengan bantuan kristal ajaib dan 3 semut sentinel yang telah dimakannya, peringkat Kasugonaga telah meningkat menjadi binatang kelas B. Saat ini, ia adalah makhluk terkuat yang tinggal di dalam Thousand Beast Domain, diikuti oleh Fenrir dan Blood Eagle, Skadres, yang keduanya menjadi binatang kelas C belum lama ini. Para Trollhound, Angraybird, dan Cercopes Monkeys, juga telah meningkatkan peringkat mereka ke tahap tengah binatang kelas D. William sangat puas dengan pertumbuhan pesat legiun kecilnya yang akan menjadi pasukan tempur utamanya, selain ordo kesatria miliknya. Setiap kali Half-Elf mengunjungi Thousand Beast Domain untuk memeriksa anak-anak dan legiunnya, dia menghabiskan 1 atau 2 jam menyerap Magic Essence di udara, untuk meningkatkan level Ice Wizard Job kelas miliknya. Kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. Kurang dari memperoleh poin XP, 1000 lebih besar dari. Ketika dia berada di dalam gua, dia akan memperoleh 1000 poin pengalaman setiap 5 menit. Dengan tempat yang ideal untuk berkultivasi, William berharap dia bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama. Sayangnya, dia terlalu sibuk dan hanya bisa tinggal selama beberapa jam di dalam domain setiap hari. Setelah tepat 1 jam, William berdiri dan meninggalkan gua. Seperti biasa, dia mengunjungi berbagai tempat di dalam domainnya dan berkonsultasi dengan sistem tentang kemungkinan add-on yang dapat mereka sertakan setelah mereka mendapatkan lebih banyak poin dewa. Tiba-tiba, tubuh William bergetar dan rasa sakit yang membakar menyebar di dadanya. Rasa sakit itu begitu kuat sehingga William merasa dadanya dirobek oleh kekuatan yang tak terlihat. Sistem, apa yang terjadi? Tanya William sambil menggertakkan giginya. Kurang dari host, segel pada kekuatan sihirmu akan segera hancur. Rasa sakit yang kamu rasakan saat ini disebabkan oleh munculnya kembali kekuatan sihir yang telah ditekan selama 5 tahun terakhir. Lebih besar dari. Mata William membelalak kaget ketika mendengar jawaban sistem. Tak lama kemudian, keterkejutannya tergantikan oleh kebahagiaan, tetapi rasa sakit yang sedang dialaminya membuatnya sulit untuk tertawa terbahak-bahak. Saat itulah dia menyadari bahwa segel pada kekuatannya hancur beberapa minggu lebih awal dari yang dia perkirakan sebelumnya. Ketika dia bertanya kepada sistem tentang masalah ini, sistem mengatakan kepadanya bahwa itu karena penyerapan energi gelap dari inti ruang bawah tanah kembar, yang mempercepat durasi segel. Seolah menunggu saat yang tepat, gelombang kejut yang kuat berdenyut di sekitar Half-Elf saat belenggu yang mengikat kekuatan sihirnya hancur satu persatu. Tanah membeku dan paku es menyembul dari tanah saat kelas pekerjaan berbasis sihir pertama William, penyihir es, muncul kembali. Badai salju tiba-tiba muncul entah dari mana, menutupi sekelilingnya dengan kabut salju. Langit wilayah 1000 binatang menjadi gelap saat awan badai tebal menutupi matahari. Energi gelap mengalir keluar dari tubuh William saat rantai yang mengikat sihir hitamnya juga hancur. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar langit. Beberapa baut petir turun ke badai salju gelap yang mengamuk di tanah. Beberapa detik kemudian, tornado es, kegelapan, dan kilat yang mengerikan berputar ke arah langit. Kasugonaga membuka matanya setelah merasakan gangguan di dalam wilayah itu. Ia buru-buru berlari keluar gua untuk menyelidiki ketika kabut putih melesat melewatinya. Ella juga merasa ada sesuatu yang terjadi pada William, jadi ia memutuskan untuk sementara meninggalkan perlindungannya saat ia keluar untuk memeriksa kondisinya. Makhluk lain, kecuali 3 binatang yang berhibernasi, juga bergegas keluar gua untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat tornado raksasa di kejauhan, mereka secara naluriah tahu bahwa William adalah pusat dari semuanya. Ini. Mulut Kasugonaga ternganga saat merasakan kekuatan sihir yang luar biasa yang berkumpul di lokasi tornado gelap itu. Sebagai seorang demigod, ia telah melihat banyak hal dalam hidupnya yang panjang, tetapi ia belum pernah melihat seseorang menggunakan begitu banyak kekuatan di dalam tubuh mereka. Selain sihir es, kegelapan, dan petir yang umum, Kasugonaga juga merasakan beberapa kekuatan yang termasuk api, angin, tanah, dan air. Yang mengejutkan adalah bahwa ia juga merasa bahwa ada kekuatan lain dalam campuran itu yang hampir terlalu halus untuk diperhatikan.
Bisakah seorang half-elf benar-benar menggunakan semua kekuatan ini di dalam tubuhnya? Pikir Kasogonaga sambil mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Tidak, bahkan para elf bajingan itu hanya bisa menggunakan 3 jenis kekuatan paling banyak, dan mereka termasuk ras yang ahli dalam menggunakan kekuatan sihir dan roh. Dewa Langit menolak penilaian awalnya karena keadaan William saat ini adalah sesuatu yang baru pertama kali dilihatnya. Setelah pembicaraan mereka selama pertempuran di pegunungan Kirintor, Kasogonaga mengerti bahwa William ingin mengunjungi benua bulan perak untuk melihat ibunya dan juga menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya. Karena itu, keduanya sampai pada pemahaman bahwa mereka bukan musuh dan bahkan dapat bekerja sama satu sama lain untuk mengembalikan Kasogonaga ke kejayaannya sebelumnya. Ini juga hal yang baik, renung Kasogonaga. Saat ini, aku tidak memiliki kekuatan untuk menenggelamkan bajingan bertelinga panjang itu hingga tak sadarkan diri. Namun, memiliki sekutu yang kuat akan membantuku menjadi lebih kuat juga. Sementara Kasogonaga tenggelam dalam pikirannya, para penghuni domain 1000 binatang memandang tuan mereka dengan kagum dan kagum. Aku tahu bahwa mengikutinya bukanlah kesalahan, Fenrir, pemimpin Trollhound menatap tornado yang ganas itu dengan bahagia. Setelah menerima restu William, ia menjadi lebih pintar dan lebih kuat dari Trollhound rata-rata. Setelah mencapai peringkat C, ia membuka kemampuan untuk berkomunikasi dengan William, dan anggota lain dari Legiun Rajanya melalui telepati. Fenrir melirik Trollhound lainnya, merasakan tatapan pemimpin mereka, para Trollhound kembali menatap Fenrir dengan kebahagiaan yang tak tersamar. Tumbuhlah kuat, saudara-saudaraku. Fenrir menggeram pelan. Suatu hari, Tuan kita akan membutuhkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengecewakannya. Para Trollhound melolong serempak sebagai jawaban atas kata-kata Fenrir. Mereka semua bersumpah bahwa mereka akan menjadi kuat agar dapat bertarung di sisi pemimpin dan tuan mereka kapanpun bantuan mereka dibutuhkan. Monyet cercopes, yang biasanya gaduh, telah tenang. Hal yang sama dapat dikatakan untuk burung angrai yang suka mengutuk orang lain. Skadres, elang darah, bertengger di atas pohon Hyperion saat matanya yang berdarah terkunci pada half-elf yang berada di tengah tornado. Tidak seperti yang lain, itu adalah makhluk yang dapat melihat melewati sebagian besar hal dan memfokuskan pandangannya pada apapun yang memiliki darah di dalamnya. William telah berjanji bahwa dia akan memberinya binatang untuk dimakan agar menjadi lebih kuat. Sejauh ini, ia hanya memangsa goblin di dalam Goblin Crypt. Sejujurnya, ia mulai lelah memakan goblin. Ia berharap di masa depan, William akan bisa membiarkannya memakan monster yang lebih kuat dan berkuasa di luar Thousand Beast Domain. Setengah jam kemudian, fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya itu berakhir. William berdiri dengan mata terpejam saat bola-bola kekuatan yang terdiri dari es, kegelapan, petir, api, angin, tanah, dan air, berputar di sekitar tubuhnya. Seberkas cahaya jatuh dari langit, saat awan-awan gelap terbelah. Cahaya keemasan matahari bergabung dengan elemen-elemen lain saat mereka bergerak di sekitar tubuh William seolah-olah mereka sedang menari. Seolah-olah mereka sedang merayakan bahwa mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka dan sekali lagi dapat membantu half-elf dalam pertempuran yang akan dihadapinya di masa depan. William membuka matanya saat aliran kekuatan sihir beredar di dalam tubuhnya. Glacial Lens, kata William lembut. Meskipun dia dapat memanggil tombak hanya dengan pikiran, dia memutuskan untuk menyuarakannya dengan keras untuk menyatakan bahwa dia sekali lagi dapat menggunakan kekuatan sihirnya. Dengan pikiran dia menembakkannya ke langit, meninggalkan jejak kabut putih saat naik ke surga. William melemparkan beberapa tombak glasial lagi secara berurutan saat dia sekali lagi menguji sejauh mana kekuatannya. Anak laki-laki berambut merah itu kemudian membeli sebuah batu besar yang kokoh dari God Shop yang harganya 1 God Point. Ia berencana untuk menggunakannya sebagai latihan menembak untuk menguji kekuatannya yang lain. William mengarahkan jarinya ke batu besar itu sementara tangannya menirukan gerakan pistol. Bang! Teriak William sambil menembakkan panah hampa ke batu besar itu. Meskipun tujuan utama dari skill ini adalah untuk membutakan targetnya, skill ini juga memberikan sedikit sihir gelap, menjadikannya alternatif yang bagus untuk memberikan status dan kerusakan pada musuh-musuh William. Panah hitam itu mengenai batu besar itu dan serpihan-serpihan batu kecil meledak dari tubuhnya. Merasa seperti anak kecil lagi, William menembakkan panah hampa menggunakan kedua tangannya seperti seorang penembak jitu di salah satu film yang ia tonton ketika ia masih di bumi.
Melihat sikapnya yang suka bermain-main, Kasogonaga itu memutuskan untuk ikut bersenang-senang sambil meringkuk menjadi bola dan menyerang ke arah William. Segera, keduanya terlibat dalam pertempuran tiruan yang mengirimkan mantra-mantra ke segala arah. Ella menggelengkan kepalanya sambil melihat kedua anak-anak itu bermain dengan sepenuh hati sambil saling mengumpat. Sudah lama sejak terakhir kali ia melihat William sebahagia ini. Ia berharap, lebih dari apapun di dunia ini, bahwa Half-Elf akan terus tersenyum selama bertahun-tahun mendatang. Setelah beradu argumen dengan Kasogonaga, William keluar dari wilayah 1000 binatang. Ironisnya, saat dia meninggalkan wilayah itu, Wendy mengetuk pintu setelah menyelesaikan pelajaran paginya untuk menanyakan apakah dia ingin makan siang dengannya. William dengan senang hati menyetujui usulan Wendy dan pergi ke tempat biasa di mana mereka selalu piknik bersama. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, ST dan si kembar sudah ada di sana dan telah menyiapkan makanan di atas selimut piknik. Akhirnya, pasangan kekasih itu tiba, kata ST dengan nada sarkastis. Ian, siapkan biji melon. Ku dengar Half-Elf menyukainya. William tersenyum dan duduk di depan ST, sementara Wendy duduk di sampingnya. Aku suka biji melon. Ian, apakah kamu punya? Bijiku terlalu bagus untukmu. Lebih baik cari punya orang lain, jawab Ian sambil mendengus. Wendy menepuk bahu William pelan dan berbisik, nanti aku belikan. Aku tidak tahu kamu menyukainya. Terima kasih, jawab William sambil mencium kening ST tanpa sadar. ST dan Ian menegang karena Half-Elf itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan PDA mereka di depan mereka. Isaac, yang menonton dari samping menyalakan lilin di dalam hatinya. Dia berdoa agar Half-Elf itu mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit setelah tuan muda dan saudara kembarnya melakukan apa yang mereka inginkan padanya. Kalian berdua sebaiknya cari kamar saja, kata ST dengan ekspresi kesal. Apa kau tidak takut petir akan menyambarmu karena bersikap mesra seperti ini di depan umum? Entah mengapa, dia tidak bisa menghentikan kekesalan yang perlahan muncul di hatinya. Di sisi lain, William menyeringai. Dia tidak takut petir jatuh dari langit. Lagi pula, job kelasnya, Pangeran Petir, bukan hanya untuk pamer. Tenanglah dan dinginkan dirimu. William meraih kendi jus buah dengan seringai nakal terpampang di wajahnya. Sini, biar aku bantu. Tiba-tiba, bagian luar kendi itu tertutupi lapisan es tipis. Mata ST, Ian, Isaac, dan Wendy membelalak kaget saat mereka melihat kendi beku itu sebelum mengalihkan perhatian mereka ke William. Kau sudah mendapatkan kembali kekuatan sihirmu. ST bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kapan kekuatan sihirmu kembali? Sejujurnya, ST merasa sangat bersalah atas pengorbanan yang telah dilakukan William dalam ujian keberanian. Ia sudah lama ingin mencari cara untuk membalas budi Half-Elf karena telah membantunya menyelesaikan ujian itu. Pikiran awalnya adalah untuk mengangkatnya menjadi ksatria dan bergabung dengan Ordo Ksatria Gladiolus. Namun, tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa Half-Elf akan mendirikan ordo kesatrianya sendiri yang diakui oleh raja. Baru 1 jam yang lalu, jawab William. Sangat disayangkan aku tidak bisa menggunakannya dalam pertempuran antar divisi. Aku yakin semua orang akan ternganga jika aku mulai menembakkan pecahan es di tengah pertarungan. Wendy mengerutkan kening saat sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Karena sihirmu sudah kembali, bukankah seharusnya kau juga berada di divisi sihir? Bagaimana kalau kau memberitahu para profesor tentang pemindahan itu? Aku yakin Profesor Layla akan sangat senang menerimamu. Setelah hubungan mereka menjadi lebih serius, William juga menceritakan kepadanya kisah tentang bagaimana kekuatannya disegel. Saat itu, Wendy merasa sedih karena jika William tidak kehilangan kekuatannya, dia akan berada di divisi sihir bersamanya. Benar sekali, Ian menyetujui pernyataan Wendy. Sudah sepantasnya kau berada di divisi sihir karena kau telah mendapatkan kembali kekuatanmu. Namun, ST menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bisa melakukan itu, dia tidak akan melakukannya. Bukankah begitu, Will? William mengangguk untuk menyetujui kata-kata ST. Aku akan tetap di divisi bela diri, jawab William. Setidaknya, sampai tahun ajaran ini berakhir. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan, dan meninggalkan divisi bela diri saat ini akan menurunkan moral mereka. Aku tidak bisa melakukan itu. Semua orang terdiam setelah mendengar jawaban William. Mereka tahu tentang tanggung jawab William sebagai komandan penguasa perang Amorian. Saat ini, Half-Elf adalah kebanggaan divisi bela diri.
Jika dia tiba-tiba pindah ke divisi sihir, mereka akan hancur. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. William berdeham untuk mengganti topik. Untuk saat ini, kalian harus fokus memikirkan cara untuk mengalahkan barisan kami. Ingat, bahkan jika semua jagoan di antara tahun pertama bersatu, kalian tidak akan menang dengan mudah. Jangan khawatir, komentar ST dengan tenang. Aku akan memastikan untuk mengalahkanmu di arena. Oh, kedengarannya kau percaya diri. Aku ingin tahu dari mana datangnya rasa percaya diri itu. Tunggu saja, aku akan menghapus senyum puas di wajahmu dan memenangkan taruhan yang telah kita sepakati. Wendy, yang sedang makan di samping, mengangkat kepalanya untuk mengamati candaan William dan ST. Jauh di dalam hatinya, dia bersyukur kepada para dewa karena ST lahir sebagai laki-laki. Pacarnya dan kepala prefeknya sangat akrab sehingga sering membuatnya cemburu. Untungnya kepala prefek bukan perempuan, pikir Wendy. Jika dia perempuan, dia akan menjadi saingan cinta yang lebih berbahaya daripada Rebecca. Setelah makan siang, Wendy, ST, dan si kembar kembali ke divisi sihir untuk kelas sore mereka. Si half-elf sudah memutuskan untuk membolos kelas hari ini karena ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan. Aku hanya berharap dia akan percaya padaku, gumam William sambil berjalan menuju kantor dekan. Karena masalah dengan Carter menyangkut seluruh sekolah, akan lebih baik jika Simon mengetahuinya sebelum terlambat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Katakan padaku, William, bagaimana kau bisa tahu informasi ini? Tanya Simon. Peri itu menatap anak laki-laki berambut merah itu dengan ekspresi serius. Mereka saat ini berada di dalam kantor dekan dan mantra yang kuat telah dipasang untuk mencegah penyadap mendengar pembicaraan mereka. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana aku mendapatkan informasi itu, jawab William dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, aku bisa menjamin bahwa informasi ini dapat dipercaya. Benarkah? Simon menyipitkan matanya sambil menatap komandan ksatria termuda dari kerajaan Helan. Biar aku perjelas, maksudmu seorang profesor secara diam-diam mengendalikan para siswa di dalam akademi melalui penggunaan permen. Ya, apakah kau punya bukti? Saya membawa beberapa permen, kata William sambil meletakkan kantong permen yang disita dari Wendy di atas meja. Silakan periksa sendiri, Tuan. Simon mengangguk dan membuka kantong itu. Kemudian, dia mengambil satu permen dari kantong itu dan menggunakan kekuatan rohnya untuk memeriksanya lebih teliti. Semenit kemudian, peri itu mengembalikan permen itu ke dalam kantong dan menganggukkan kepalanya. Anda benar, komentar Simon. Memang ada seutas kekuatan roh yang tertanam di dalamnya. Jika bukan karena indera spiritual saya yang kuat, saya tidak akan menemukannya. Apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Tanya William. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir lebih banyak siswa yang akan menjadi mangsa rencana berbahaya ini. Simon mengambil kantong permen itu dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian menatap William sambil merenung seolah-olah sedang menimbang kata-kata yang ingin diucapkannya. Yakinlah, saya akan mengambil tindakan pencegahan untuk menangani masalah ini, kata Simon. Untuk saat ini, aku ingin kau menyimpan rahasia ini untuk dirimu sendiri agar tidak membuat dalang di balik insiden permen ini khawatir. Tidak ada yang perlu diberitahu, mengerti? Kita harus siap menghadapi kemungkinan bahwa profesor yang melakukan ini di balik layar dapat memanfaatkan ingatan orang-orang yang berada di bawah kendalinya. Jika kabar ini menyebar, maka peluang kita untuk menangkap dalang akan hilang sama sekali. Siapa tahu, dia mungkin juga punya kenalan yang bersembunyi di balik layar. Untuk saat ini, bersikaplah seolah-olah tidak ada yang salah. Selain itu, kau tidak perlu mencariku lagi jika kau menemukan sesuatu yang lain. Aku punya cara sendiri untuk memantau orang-orang di dalam halaman belakang rumahku sendiri. William menganggukkan kepalanya. Ia merasa sedikit lega karena Simon menanggapi perkataannya dengan serius. Awalnya, ia takut dekan akademi tidak akan mempercayainya dan bahkan mungkin menuduhnya menyebarkan berita palsu. Untungnya, itu tidak terjadi dan William meninggalkan kantor dekan dengan perasaan sedikit lebih baik. Dengan bantuan Simon, ia yakin bahwa mereka akan dapat menangkap semua orang yang terlibat dengan Carter jika mereka berdua bekerja sama. Beberapa menit setelah William meninggalkan ruangan, Simon mendesah dan mengetuk bagian atas mejanya. Kalian boleh keluar sekarang, kata Simon. Sepertinya tuan muda kalian sangat cakap.
Memikirkan bahwa ia berhasil mengetahui tentang rencana ini tanpa ada di antara kalian yang memberitahunya adalah suatu prestasi yang luar biasa. Kabut hitam berkumpul di tengah ruangan. Tak lama kemudian, seorang pria mengenakan jubah hitam berkerudung muncul di depan dekan akademi. Sejauh ini, semuanya beres, jawab Ezio. Meskipun komandan merasa sedikit bersalah karena tidak memberitahu Tuan Muda Matthew dan Tuan Muda William tentang rincian operasi kita, itu demi kebaikan mereka sendiri. Selain itu membatasi orang yang tahu yang akan mencegah kebocoran informasi. Petik 2. Apakah kamu yakin William tidak akan memberitahu orang lain tentang penemuannya? Dia tidak akan melakukannya. Fakta bahwa dia datang kepadamu dengan rahasia ini adalah karena dia juga mengerti arti dari kebijaksanaan. Jadi, demi dia, dan demi semua siswa di akademi, kita tidak boleh gagal. Kegagalan bukanlah pilihan, kamu juga mengerti ini, kan? Simon mendesah sebelum menganggukkan kepalanya. Faktanya, dia tahu bahwa Carter hanyalah pion di balik insiden permen, yang merupakan sesuatu yang tidak diketahui William. Meskipun akademi tampak damai di permukaan, ada banyak hal yang dilakukan di balik layar sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan datang. William seperti pacar yang terlalu protektif saat menemani Wendy kemanapun dia pergi. Hal ini menyebabkan rumor tentang mereka berdua menyebar ke divisi lain dan membuat Wendy diam-diam senang. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Dia masih bisa mengingat kata-kata penuh gairah yang diucapkan William padanya sehari yang lalu yang membuatnya merasa seperti berada di awan 9. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wendy, maukah kamu menjadi pacarku? Tanya William. Ya, jawab Wendy dalam sekejap. Dia takut jika dia terlambat sedetik pun dalam menjawab, William akan berubah pikiran dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya bercanda. Itulah sebabnya, ketika dia memastikan bahwa half-elf yang tampan itu serius untuk mengajaknya keluar, dia melepaskan semua kekhawatirannya dan menciumnya dengan penuh gairah selama 2 menit. Ketika bibir mereka terpisah satu sama lain, dia membenamkan wajahnya di dada William dan memeluknya erat. Apakah ini mimpi? Tanya Wendy dengan cemas. Apakah aku sedang bermimpi? William dengan lembut menepuk bagian belakang kepalanya dan meyakinkannya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Yang dimintanya dari Rebecca hanyalah merahasiakan hubungan mereka untuk sementara waktu karena ia tidak ingin mempersulit kakeknya, James, dan si rubah tua, Lawrence. Maafkan aku, William meminta maaf. Meskipun sekarang kau adalah pacarku, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk selalu berada di sampingmu, aku khawatir aku tidak bisa menyatakannya di depan umum. Kau sudah tahu bahwa aku masih memiliki perjanjian dengan Rebecca dan aku masih perlu memberikan sedikit muka pada kakekku dan Sir Lawrence. Aku hanya bisa memeluk dan menciummu saat kita berdua berada di balik pintu tertutup. Maaf jika kau merasa kasih sayangku padamu kurang saat kita berdua berada di dunia luar. Wendy mencium pipi William sambil menatap matanya untuk memberikan jawabannya. Aku mengerti, namun, lebih baik kau menebusnya saat hanya kita berdua. Oke, baiklah. Jawab William. Wendy gelisah sebelum menanyakan pertanyaan yang mengusik pikirannya. Dia tahu bahwa bangsawan biasanya memiliki banyak istri dan dia takut untuk menghadapi William tentang masalah ini karena takut dia akan berpikir bahwa dia adalah kekasih yang usil. Namun, untuk mempersiapkan dirinya untuk masa depan, dia tetap memutuskan untuk bertanya untuk menenangkan pikirannya. Will, berapa banyak istri yang kau rencanakan? Petik 2. Berjanjilah padaku bahwa kau tidak akan marah padaku jika aku memberimu jawabanku. Petik 2. Berapa banyak? Wendy mengira William akan mengatakan selusin, karena beberapa bangsawan benar-benar memiliki selusin istri dan bahkan simpanan rahasia yang mereka sembunyikan dalam bayang-bayang. Dia berharap William tidak akan melakukan hal itu karena dia tahu bahwa dia adalah tipe gadis yang sangat pencemburu. 9 istri, kata William. 9 istri. Wendy terkesiap. Meskipun jumlah wanita yang direncanakan pacarnya untuk dinikahi banyak, itu masih lebih baik daripada William yang punya belasan istri. Wendy menganggukkan kepalanya dengan enggan sebelum menatap William dengan cemberut. Penggoda wanita, maaf, apakah aku akan menjadi istri pertama? Tanya Wendy. Ini adalah hal penting yang harus dia ketahui. Di setiap rumah tangga, posisi istri pertama itu penting. Itu adalah peringkat tertinggi di antara istri-istri lainnya dan wanita yang memegang peringkat ini dianggap sebagai istri utama, mempelai pria. Ya, kata William lembut.
Kau akan menjadi istri pertamaku. Bagus. Wendy menganggukkan kepalanya dan memeluk William. Will, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Wendy. William mencium keningnya dan memeluknya erat. Sekarang setelah dia mengungkapkan perasaannya, hatinya akhirnya merasa damai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jika kau tidak melihat kemana kau pergi, kau akan tersandung. William mengingatkan gadis yang melamun yang kepalanya tampak berada di awang-awang saat mereka berjalan menuju area pelatihan untuk ordo kesatria mereka. Wendy menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Setelah melihat bahwa keadaan sudah aman, ia kemudian mendekati William dan membisikkan kata-kata cinta di telinga William. Anak laki-laki berambut merah itu tersenyum dan memberinya ciuman singkat di pipi sebelum tiba di tempat tujuan mereka. Hari ini adalah hari yang penting karena William berencana untuk memastikan tidak ada satupun anggotanya yang akan terpengaruh oleh mantra penenun pikiran yang perlahan menyebar ke seluruh akademi. Meskipun ia merasa bersalah, ia tidak mencabut mantra itu dari tubuh ST dan Isaac. Sistem telah memberitahunya bahwa Carter jelas-jelas merasakan hilangnya hubungannya dengan Wendy ketika William memberinya lollipop. Ia tidak ingin Wendy menjadi lebih curiga, jadi ia menahan diri untuk tidak secara terbuka menargetkan mereka yang masih terpengaruh oleh mantra itu. William masih belum mengetahui motif profesor itu dan juga motif kenalannya, jika ada, di Royal Academy. Semua orang berbaris. Perintah William begitu ia tiba di tempat latihan. Hari ini, aku akan memberikan kalian semua hadiah istimewa untuk semua kerja keras kalian. Ia kemudian mengeluarkan beberapa kantong dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada para perwiranya. Masing-masing dari kalian ambil satu lollipop, kata William dengan nada memerintah. Ini hadiah untuk kerja keras kalian. Sekarang, kalian semua makan ini sebelum kita memulai latihan hari ini. Meskipun semua orang merasa bingung mengapa komandan mereka tiba-tiba membagikan camilan untuk semua orang, tidak ada dari mereka yang mengeluh. Masing-masing dari mereka memasukkan lollipop ke dalam mulut mereka dan mulai memakannya. Sistem telah memberitahunya, sebelumnya bahwa ada beberapa anggota Ordo Kesatria yang telah dipengaruhi oleh mantra penenun pikiran. Jadi, itu terkonsentrasi di divisi sihir, pikir William. Kurang dari mengiyakan. Untungnya, kelas 4 tampaknya tidak tersentuh oleh efek mantra penenun pikiran. Tampaknya Profesor Carter hanya menargetkan siswa kelas 1, hapus S hingga kelas 3 divisi sihir. Lebih besar dari, William mengangguk mengerti. Dia berpikir bahwa mereka yang tidak memiliki kekuatan sihir tidak berguna, jadi dia membiarkan divisi bela diri sendiri, renung William. Juga, divisi roh memiliki kesadaran yang sangat kuat di laut kesadaran mereka. Mereka akan segera mendeteksi mantra yang mencoba menyerang pikiran mereka, menyebabkan mereka melakukan penyelidikan. Meskipun dia adalah musuh, William harus mengagumi perencanaan Carter yang cermat. Sekarang, yang tersisa baginya untuk dilakukan adalah mengungkap agenda Profesor. Selama dia bisa mengetahuinya, dia akan bisa menghentikannya. Tatapan William mengamati anggota Ordo Kesatria dengan ekspresi serius. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil alih organisasi yang telah dia bangun dari awal, karena mereka adalah pedang dan perisai yang akan melindungi kerajaan Helan dari mereka yang ingin menyakitinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di perbatasan kerajaan Helan, sekelompok hipogrif terbang dalam formasi pertempuran saat mereka memasuki perbatasan kerajaan sekutu mereka. Mereka telah diberitahu sebelumnya tentang perang yang akan datang antara kerajaan Helan dan dua dinasti yang berada di luar perbatasan mereka. Karena itu, mereka sangat waspada selama perjalanan mereka dan telah waspada tinggi sejak saat itu. Di tengah formasi pertempuran ada kereta terbang yang ditarik oleh Blade Wyvern. Wyvern ini adalah Centennial Beast dan memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Seperti namanya, Wyvern ini menghususkan diri dalam pertempuran fisik dan seluruh tubuhnya sekeras adamantium. Paruhnya dan sayapnya setajam silet dan dapat dengan mudah membelah baju besi baja menjadi dua. Itu adalah salah satu pelindung yang memastikan keselamatan Putri Sidoni dari siapapun yang ingin menyakitinya. Di dalam kereta, Putri ketiga Frisia melirik pemandangan di luar jendela kereta. Ia pernah mengunjungi kerajaan Helan beberapa tahun yang lalu, dan ia mendapati bahwa kerajaan itu kuat dan setara dengan kerajaan mereka sendiri. Meskipun ia tidak tertarik pada politik, ia tetap mempelajari sejarah dan situasi terkini dari tiga kerajaan yang berada di luar perbatasan Frisia.
Alasannya melakukan ini sederhana. Ia mencari kandidat yang mungkin dapat membantunya memahami arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang cukup kuat untuk mengatasi kekuatan rayuan yang telah menyertainya sejak ia lahir. Saat ini, para pengikutnya telah melaporkan beberapa individu menarik yang muncul di kerajaan Helan. Ketika dia menelusuri isi daftar tersebut, satu nama tertentu menonjol dari yang lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, William von Ainsworth. Ras, half-elf. Usia, 14. Kekuatan sihir, tidak ada. Kekuatan spiritual, tidak ada. Kebugaran fisik, A. Potensi, A. Tinjauan penilaian, kecakapan fisik luar biasa, tetapi tidak memiliki kekuatan sihir. Direkomendasikan untuk ditempatkan di bawah divisi kelas bela diri. Saat ini komandan ksatria termuda dalam sejarah kerajaan Helan. Menurut laporan, kemampuan bertarungnya berada di puncak peringkat perak, atau di tahap awal peringkat emas. Dia mengenakan kerah budak di lehernya. Tidak ada informasi tentang siapa tuannya. Kelebihan, seorang half-elf sehingga penampilannya sangat enak dipandang. Berjabatan tinggi karena menjadi Knight Commander of the Amorian War Sovereign. Kekurangan, tidak memiliki kekuatan sihir, tidak memiliki kekuatan roh, sangat narsis. Dia memanggil kambing sebagai ibunya, seorang budak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seorang budak dan Knight Commander di saat yang sama. Putri Sidoni merenung. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kulihat sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah dia akan mampu menolak pesonaku, atau apakah dia akan seperti yang lainnya yang dengan senang hati akan berlutut dan mencium kakiku dengan senyum tergila-gila di wajah mereka. Benua Silvermoon. Akhirnya, waktunya telah tiba. Seorang elf setengah baya memandang kapal perang elf yang berlabuh di pelabuhan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Patriark, perwakilan klan Saleh, Nasir, Riz, dan Eroan telah tiba. Bagus, ayo pergi. Ya, Patriark. Pria parubaya itu bertemu dengan perwakilan dari berbagai klan di sebuah villa yang menghadap ke laut. Di sana, para elf remaja itu melihat kapal-kapal induk yang mengapung di atas air dengan ekspresi penuh tekad di wajah mereka. Ketika elf parubaya itu tiba, mereka semua berdiri tegap dan menempelkan tinju mereka di dada mereka untuk memberi salam. Salam Tetua Agung, tenanglah, mari kita mulai pertemuannya. Pria parubaya itu duduk di kursi yang ditinggikan sementara para elf lainnya duduk di kursi mereka sendiri. Ini adalah misi penting yang akan kuberikan kepada kalian semua, para jenius muda dari klan elf yang bangga di benua bulan perak, kata pria parubaya itu dengan nada percaya diri. Misi ini akan berbahaya, tetapi hadiahnya sama tingginya. Tatapan semua orang terkunci pada wajah pria parubaya itu saat mereka mencerna setiap kata yang diucapkannya. Para patriark dari klan mereka masing-masing tidak memberitahu mereka apapun. Yang mereka katakan hanyalah bahwa para jenius dari garis keturunan mereka akan melakukan misi untuk kemuliaan seluruh ras elf. Pria parubaya itu mengamati wajah-wajah elf muda yang bersemangat dan mengangguk tanda setuju. Misi kalian adalah menaklukkan benua selatan, pria parubaya itu menjelaskan. Begitu kalian tiba di sana, kalian akan menemukan bahwa keempat kerajaan akan siap dipetik. Aku ingin kalian semua, dalam waktu secepat mungkin, menaklukkan mereka dalam satu gerakan. Orang yang akan mengawasi misi ini adalah cucuku, Elandor. Pria parubaya itu memberi isyarat dan seorang elf tampan dengan rambut pirang dan mata hijau berjalan ke arahnya. Dari semua sudut, Elandor tampak seperti seorang pemuda di akhir masa remajanya. Dia memancarkan pesona dan karisma yang membuat para wanita muda di antara para elf menatapnya dengan penuh minat. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, dia akan menjadi komandan operasi ini. Aku berharap kalian semua mematuhi perintahnya karena aku yakin dia lebih dari cukup mampu untuk memimpin kalian semua dalam usaha besar ini. Pria parubaya itu melanjutkan pidatonya. Klan lain tidak menyadari misi ini, dan aku ingin tetap seperti itu. Sekarang, pergilah, rebut benua selatan dan jadikan itu wilayah baru para peri. Lewatlah sudah hari-hari ketika saudara-saudara kita diburu untuk dijadikan budak. Sekarang saatnya kita mengubah manusia menjadi budak. Para peri akhirnya akan mengakhiri 100 tahun kesunyian kita dan memulai penaklukan atas tanah manusia. Semoga Dewi Bulan memberkati kita semua. Semoga Dewi Bulan memberkati kita semua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Benua Tengah.
Seorang pria berambut abu-abu berdiri di atas piramida, menghadap para prajurit muda yang berkumpul dari seluruh kekaisarannya. Dia telah diperingatkan bahwa perang di benua selatan akan segera dimulai, dan sekarang saatnya untuk mengambil bagian dalam konflik tersebut. Namanya adalah Leonidas, Kaisar Agung Kekaisaran Kraetor. Sebuah kekuatan yang tidak banyak orang berani menyinggungnya di benua selatan. Kekaisaran ini terkenal karena kekuatan militernya yang telah membuat banyak negara bertekuk lutut dan menjadikan mereka bagian dari kekaisarannya yang luas. Sama seperti 4 kerajaan di benua selatan, Kekaisaran Kraetor adalah salah satu dari 8 penguasa benua tengah. Menjadi salah satu dari 8 faksi teratas di benua yang 20 kali lebih besar dari benua selatan, membuktikan betapa tangguhnya kekaisaran itu. Pergilah dengan cepat, dan capai pantai benua selatan dalam waktu 1 bulan, perintah Kaisar Agung Kekaisaran Kraetor. Sudah waktunya untuk mengklaim wilayah yang jauh. Taklukkan mereka atas nama Kekaisaran Kraetor. Tangkap mereka yang tunduk dan bunuh mereka yang menentang kita. Kalian semua adalah prajurit kekaisaran kita yang bangga. Kemuliaan bagi Kraetor, kemuliaan bagi Kraetor. Para prajurit muda mengangkat senjata mereka serempak. Jadikan cucu perempuanku Ratu Benua Selatan. Kaisar Agung Leonidas memerintahkan, biarkan mereka tahu kekuatan kekaisaran kita. Kemuliaan bagi Kraetor, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Zagar Ranat, Komandan Iblis dan atasan langsung Carter, mengumpulkan pasukannya. Hanya tersisa 10 hari sebelum pertempuran antar divisi di Akademi Kerajaan Helan terjadi. Laporan Carter sangat positif dan itu membuatnya menantikan panen besar yang akan mereka dapatkan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini dia sedang melakukan persiapan terakhirnya untuk membawa kembali kuda betina yang telah dijerat Carter di akademi. Komandan Zagar tidak akan berpartisipasi dalam operasi penyelamatan, karena ia menjaga perbatasan mereka dari invasi terus-menerus dari Dark Elf yang, karena alasan yang tidak diketahui, telah memutuskan aliansi mereka. Hingga hari ini, Komandan Zagar tidak tahu apa yang dipikirkan ras berkulit gelap itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa pasukan lain di benua iblis juga menantikan akibat dari konflik antara kedua belah pihak. Karena itu, ia telah menugaskan tangan kanannya untuk mengawasi misi tersebut secara pribadi untuk memastikan keberhasilannya. Rencana mereka sangat sederhana, masuki benua selatan melalui gerbang teleportasi tersembunyi yang telah mereka bangun sejak lama, dan hubungkan ke gerbang 2 dimensi buatan Carter di dalam akademi. Mereka akan membantu Carter melakukan pembantaian, tetapi peran utama mereka adalah menangkap para wanita muda untuk membawa kembali benua iblis. Itu akan menjadi serangan Blitzkrieg yang akan berlangsung kurang dari setengah jam sebelum mereka kembali ke benua iblis dengan tergesa-gesa. Untuk memfasilitasi gerbang teleportasi, ras iblis telah menyiapkan 1/10 dari kristal sihir yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Itu adalah sumber daya yang banyak, jadi misi mereka tidak boleh gagal dengan cara apapun. Selain para wanita muda dari divisi sihir, para iblis juga akan menangkap para wanita dari divisi roh. Yang dibutuhkan ras iblis adalah para prajurit yang akan terlahir dengan kekuatan sihir dan roh. Mereka sudah memiliki tubuh yang kuat, jadi mengambil tawanan dari divisi bela diri hanya akan membuang-buang waktu mereka. 10.000 prajurit iblis. Ini adalah jumlah yang telah dikumpulkan Komandan Zagar untuk usaha besar ini. Kaki tangan, mereka di Kerajaan Helan akan membuat penghalang di sekitar akademi untuk mencegah bala bantuan menghalangi jalan mereka. Komandan Zagar sangat yakin dengan rencana ini, jadi dia tidak khawatir dengan hasilnya. Yang dikhawatirkannya hanyalah bahwa para prajurit iblis akan secara tidak sengaja menghancurkan gadis-gadis itu begitu mereka dibawa kembali ke wilayah kekuasaan mereka. Tidak seperti iblis, wanita manusia lebih rapuh dan rentan terhadap cedera. Itulah sebabnya dia berulang kali mengatakan bahwa siapapun yang berani menuruti perintahnya selama misi akan dibunuh di tempat. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah hilangnya kuda betina, yang tidak perlu yang akan melahirkan generasi iblis berikutnya yang memiliki kemampuan yang kuat. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa agennya yang terpercaya di Akademi Kerajaan telah berubah pikiran dan merumuskan rencananya sendiri juga. Meskipun Carter masih merasa setia kepada ras iblis, godaan keilahian di dalam tubuh William terlalu berat untuk diabaikannya. Karena itu, akan ada sedikit penyimpangan terhadap invasi iblis, yang menurut Komandan Zagar sudah beres. Putra mahkota Kerajaan Helan menatap cermin dengan ekspresi serius. Di belakangnya,
Beberapa ajudannya memegang berbagai pakaian upacara, yang semuanya terbuat dari bahan terbaik, dan dibuat oleh penjahit terbaik kerajaan. Pakaian itu terlihat sempurna untuk Anda, Yang Mulia, kata tangan kanan Pangeran Lionel dengan kagum. Anda yakin? Pangeran Lionel menoleh dengan cemas. Apakah ini benar-benar bagus, atau haruskah saya berganti pakaian sekali lagi? Yang Mulia, percayalah ketika saya mengatakan bahwa pakaian Anda sempurna. Tidak perlu mengganti apapun. Tangan kanan Pangeran Lionel berusaha sekuat tenaga untuk menahan senyum di wajahnya agar tidak pecah. Pangeran telah menghabiskan 2 jam di depan cermin untuk menemukan pakaian yang paling cocok untuk dikenakannya guna menyambut tamu istimewa yang akan datang dalam beberapa jam lagi. Putra mahkota selalu percaya diri dengan apapun yang dilakukannya. Namun, karena tamu istimewa yang akan datang adalah cinta dalam hidupnya, ia ingin tampil lebih rapi daripada biasanya agar dapat membuatnya terkesan. Ketahuilah bahwa jika kau berbohong padaku, aku akan memenggal kepalamu, kata Pangeran Lionel dengan serius. Apakah aku menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia, pria itu tergagap sambil berusaha sekuat tenaga untuk mencegah tubuhnya gemetar. Setelah melihat cermin untuk terakhir kalinya, Pangeran Lionel meninggalkan kamarnya untuk bergabung dengan delegasi yang akan menyambut putri ketiga kerajaan Frisia ke kerajaan Helan. Tanda hubung. Hah, kita harus memobilisasi dan mengawal tamu VIP yang baru saja tiba di perbatasan kita. Tanya William sambil mengerutkan kening. Tidak bisakah komandan ksatria lainnya melakukannya menggantikan kita? Kita juga punya Brigade Gripon. Ordo kesatriaku tidak perlu berpartisipasi dalam upacara penyambutan ini. Komandan, ini perintah dari raja, kata utusan dari istana. Ordo ksatria Gladiolus lebih merupakan unit pangkalan darat, mereka hanya memiliki beberapa tunggangan terbang yang dapat mereka gunakan. Selain itu, Brigade Gripon adalah musuh alami Hippogriff. Kita tidak mungkin mengirim mereka karena itu dapat menyebabkan konflik yang tidak perlu antara binatang ajaib. William menggaruk kepalanya karena dia harus mengakui bahwa kata-kata utusan itu mengandung beberapa kebenaran di dalamnya. Pada akhirnya, dia dengan enggan menyetujui permintaan itu dan mengumpulkan anggota ordo kesatrianya yang diberi tunggangan terbang. Setengah jam yang lalu, Raja memberiku perintah langsung, kata William sambil menghadapi bawahannya. Putri ketiga Frisia telah memasuki wilayah udara kita dan telah meminta pengawalan dari kerajaan kita. Karena itu, kami akan berangkat 1 jam lagi untuk menemui mereka. Lakukan persiapan terakhir dan temui saya di lapangan latihan dalam waktu kurang dari 1 jam. Dibubarkan, para anggota Amorian War Sovereign bergegas menuju tunggangan mereka yang saat ini tinggal di kandang kuda khusus yang diberikan kepada mereka oleh Akademi. Semua binatang ajaib termasuk Gripon, Leonhard, dan Conrad Swiveren, ditempatkan di sana. Priscilla terkejut dengan pengumuman William. Tak lama kemudian, senyum yang sangat manis muncul di wajahnya saat ia bergegas kembali ke asrama Solaris untuk mempersiapkan misi pengawalan. Sungguh, merepotkan, kata William sambil menggaruk kepalanya. Jangan seperti itu, komentar Wendy dari samping. Apakah kau tidak penasaran dengan putri ketiga kerajaan Frisia? Banyak yang mengatakan bahwa ia adalah kecantikan yang tiada taraf. Betapapun cantiknya dia, aku yakin ia tidak akan secantik tuanku, jawab William dengan percaya diri. Petik 2. Aku tidak bisa kembali jika kau mengatakannya seperti itu. Wendy cemberut. Memang, Celine sangat cantik dan, sebagai seorang gadis, Wendy merasa rendah diri terhadapnya. Namun, William sudah berkali-kali mengatakan kepada Wendy bahwa dia tidak perlu membandingkan dirinya dengan wanita cantik lainnya. William selalu berkata, bagiku, kamu sudah sangat cantik. Itu sebabnya, kamu tidak perlu merasa tidak aman terhadap orang lain. Bahkan mantan tunanganku, Rebecca, tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Meskipun Rebecca lebih cantik darinya, Wendy benar-benar dapat merasakan bahwa, bagi William, dia benar-benar lebih cantik daripada Rebecca, yang membuat si cantik pirang itu mengatasi sebagian rasa tidak amannya. Namun, ketika Wendy bertanya kepada William apa pendapatnya tentang tuannya, Celine, si peri setengah itu tiba-tiba akan memasang ekspresi jahat di wajahnya dan menjawab dengan sederhana. Suatu hari nanti, aku akan memukul tuanku dengan keras. Itu akan menjadi balasan atas semua penderitaan yang telah kualami di bawah tangannya. Wendy mencoba bertanya lebih lanjut tentang apa penderitaan ini,
tetapi William akan membungkam pertanyaannya dengan pelukan, atau ciuman. Jelas, anak laki-laki berambut merah itu tidak ingin berbagi pengalamannya dan Wendy memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Kurang dari 1 jam kemudian, William dan seluruh anggota Ordo Kesatria telah berkumpul di lapangan latihan. Kereta terbang pribadi William yang membawa lambang Ordo Kesatria Amorian juga ada di sana untuk dinaikinya. Seperti biasa, orang yang akan menarik kereta itu adalah Dave dan rekannya, Leonhard. Kali ini, Priscilla memanggil Alpha Hippogriffnya dan meminta William untuk secara pribadi memberinya kehormatan memimpin Ordo Kesatria mereka untuk bertemu dengan tamu istimewa mereka. Half-Elf itu langsung setuju karena dia tidak terlalu tertarik untuk bertemu dengan putri ketiga dari kerajaan sekutu mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Komandan, aku bisa melihat mereka sekarang, Dave melaporkan. Lanjutkan, perintah William. Wendy saat ini sedang tidur siang, dengan kepala di pangkuannya. William melihat pemandangan di luar kereta terbang, sambil memegang erat pinggang gadis itu agar tidak jatuh dari sofa. Mereka yang menemaninya di dalam kereta sudah terbiasa dengan pemandangan ini, dan tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun tentang hal itu, termasuk Ian, yang juga melihat keluar jendela kereta untuk menahan diri agar tidak merasa iri pada gadis yang berbaring di pangkuan William. Setelah ujian di puncak pencerahan, Ian telah membuka segel di tubuhnya sampai batas tertentu yang memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan yang telah disegel selama itu. Dia tidak mengatakan apapun kepada ST dan saudaranya karena dia takut keduanya akan cemburu padanya. Tetap saja, apa gunanya memiliki kekuatan ini jika aku tidak bisa menggunakannya di tempat terbuka? Pikir Ian ketika rombongan dari kerajaan Frisia muncul di hadapan mereka. Setelah menyampaikan salam, para anggota Amorian War Sovereign menyebar dan bergabung dengan formasi terbang menuju ibu kota kerajaan Helan. Para ksatria udara kerajaan Frisia memandang para ksatria muda ini dengan heran dan kagum. Mereka dapat melihat bahwa pengawal mereka masih remaja dan hal itu membuat mereka merasa sangat rumit, melihat mereka menunggangi hipogrif bersama mereka. Di kerajaan mereka, hanya mereka yang telah melakukan perbuatan besar untuk tanah air mereka yang akan mendapatkan kehormatan menunggangi punggung hipogrif. Binatang-binatang ajaib ini adalah kekuatan tempur utama kerajaan mereka dan tidak banyak yang diizinkan untuk menungganginya sesuka hati. Bahkan ada seorang remaja yang menunggangi Wyvern. Sepertinya komandan ksatria kedua kerajaan Helan bukan hanya untuk pamer, pikir kapten ksatria-ksatria udara dari kerajaan Frisia. Bukan hanya dia, hampir setiap bawahannya memikirkan hal yang sama. Sungguh tidak sopan, keluh salah seorang pelayan Putri Sidoni, yang sedang menunggangi kereta terbangnya. Bukankah seharusnya komandan ksatria itu datang sendiri untuk menyampaikan salamnya kepada putri kita? Bagaimana mungkin dia tinggal di dalam kereta terbangnya dan bahkan tidak menunjukkan kehadirannya? Kurasa menjadi komandan ksatria dan menjadi seorang pria terhormat adalah dua hal yang berbeda, keluh pelayan lainnya. Kita datang ke sini untuk membantu mereka dalam perang, tetapi mereka tidak memperlakukan kita seperti tamu VIP. Putri Sidoni mengerutkan kening ketika mendengar pelayannya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Jauh di dalam hatinya, dia berharap untuk bertemu dengan komandan ksatria dari penguasa perang Amorian. Laporan yang dia terima tentangnya semuanya sangat menarik, dan dia ingin melihat sekilas half-elf narsis yang dikatakan memiliki rambut yang menyerupai api yang menyala-nyala. Sayangnya, half-elf tersebut memiliki hal lain dalam pikirannya, dan itu bahkan bukan tentang putri ketiga. Kenapa Carter masih belum bergerak selama ini? Pikir William, dia jelas tahu bahwa Wendy telah terbebas dari kendalinya, jadi mengapa dia tidak mengirim Charlotte untuk menyelidiki? Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kurang dari profesor itu tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan akhir-akhir ini. Sebagian besar waktunya, dia hanya berdiam di dalam kamarnya untuk bermeditasi. Dia bahkan berhenti membuat permen itu, dan hanya melakukan tugasnya sebagai guru di akademi. Lebih besar dari, mungkin dia sedang menunggu sesuatu. Bagaimana menurutmu? Kurang dari aku tidak memiliki cukup data untuk menjawab pertanyaan pembawa acara. Lebih besar dari, William mendesah dalam hati. Keheningan Carter membuatnya merasa cemas. Seolah-olah ada guilotin tajam yang tergantung di atas kepalanya, menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri hidupnya. Kuharap aku terlalu paranoid. William mendesah dalam hatinya. Saya punya firasat bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi di dalam akademi. Selamat datang, Putri Sidoni di Kerajaan Helan.
kata Raja Nu sambil tersenyum saat Putri Sidoni turun dari kereta terbangnya. Senang sekali kami bisa berada di sini, Yang Mulia, jawab Putri Sidoni sambil membungkuk hormat. Kerudung perak yang menutupi wajahnya berkibar lembut tertiup angin, tetapi tetap saja wajahnya tidak terlihat oleh siapapun di sekitarnya. Salam, Putri, Pangeran Lionel menundukkan kepalanya dengan hormat. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kehadirannya kepada wanita impiannya. Sudah lama sejak Anda mengunjungi kerajaan kami. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi pemandu wisata Anda selama Anda tinggal di kerajaan kami yang sederhana ini. Wajah Raja Nu tetap tenang, tetapi ada sedikit ketidaksetujuan di matanya. Namun, ketidaksetujuan ini tidak berlangsung lama karena tindakan Lionel merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seorang pangeran kerajaan. Terima kasih atas tawaran Anda, Yang Mulia, jawab Sidoni. Namun, perjalanan ini masih panjang dan jika memungkinkan, aku ingin beristirahat beberapa hari sebelum melihat atraksi kerajaan Helan. Kuharap kau tidak keberatan dengan keegoisanku. Sama sekali tidak, Putri. Akulah yang lupa bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Tolong, izinkan aku mengantarmu ke tempatmu, Pangeran Lionel membungkuk meminta maaf. Kali ini, Putri Sidoni menganggukkan kepalanya dan bersikap sebagaimana seharusnya seorang tamu. Raja Nu mengangguk dalam hati dan tidak menghalangi inisiatif Lionel. Dia tidak bodoh. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa putranya terpikat dengan putri ketiga Frisia. Sebenarnya, setahun yang lalu, dia telah memintanya untuk menjadi mak comblang dan mengusulkan agar Putri Sidoni dinikahkan dengannya dalam aliansi pernikahan. Raja Kerajaan Helan berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus, namun, kejadian-kejadian terkini yang terjadi di dalam kerajaannya telah mencegahnya untuk mengajukan usulan ini. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka berdua untuk lebih dekat, pikir Noah sambil memberi isyarat kepada para ajudannya untuk mengurus para ksatria udara dari Frisia. Karena tujuan mereka datang adalah untuk menjadi bala bantuan, Raja Noah menyiapkan kamar-kamar terbaik untuk mereka serta akomodasi terbaik untuk binatang ajaib mereka. Sementara para ajudannya sibuk memandu tamu-tamu mereka, Raja Noah berjalan menuju kereta terbang milik Komandan Ksatria kedua, yang bahkan belum menjulurkan kepalanya untuk menyambut putri dari kerajaan sekutu mereka. Raja Noah memiliki perasaan yang bertentangan terhadap William karena dia juga seseorang yang sangat dipuji St. Sebagai seorang ayah, dia dapat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa putranya sangat dekat dengan half-elf dan berharap bahwa itu hanya karena kekaguman. Komandan, Raja sedang menuju ke sini, Dev melaporkan. Hah, gelombang, tidak bisakah dia meninggalkanku sendiri? Gerutu William sambil mengangkat kepala Wendy dari pangkuannya dengan lembut dan menggunakan bantal empuk sebagai pengganti agar putri tidur itu bisa terus tidur. Ia kemudian melangkah keluar dari kereta untuk menemui Raja Kerajaan dengan senyum di wajahnya. Salam, Yang Mulia, kata William sambil meletakkan tangan kanannya di dada. Saya telah menyelesaikan misi yang Anda tetapkan untuk saya. Anda melakukannya dengan baik, Komandan William, jawab Raja Noah. Saya minta maaf karena memanggil Anda tiba-tiba dan meminta Anda untuk melakukan misi pengawalan. Saya harap Anda tidak keberatan dengan ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Tidak ada ketidaknyamanan, Yang Mulia, jawab William sambil tersenyum. Selama itu untuk kerajaan, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Raja Noah menatap half-elf muda itu dengan tatapan kritis. Ada banyak bangsawan yang menyuarakan kritik mereka karena membiarkan seorang budak memegang posisi bergengsi seperti komandan ksatria di kerajaan mereka. Namun, Raja Noah mengabaikan mereka semua karena William telah membuktikan dirinya sangat cakap untuk usianya. Ia mengerti bahwa para bangsawan hanya merengek karena seorang budak tiba-tiba memegang wewenang untuk menghukum mereka jika ia mendapati mereka bersalah atas suatu kejahatan. Ini adalah pencegahan yang dimiliki oleh Knight Commanders dan mereka takut William akan menggunakan pengaruhnya untuk menjatuhkan mereka. Setelah insiden dengan Kingsley dari Misty Sect, keluarga Rhodes menjadi sangat pendiam akhir-akhir ini. Di masa lalu, mereka sangat mendominasi karena mereka adalah salah satu kadipaten kerajaan. Semua itu berubah ketika William menghancurkan Kingsley dan membuat keluarga Rhodes lebih tunduk pada perintah raja. Lord William, apakah Anda akur dengan kepala prefek divisi sihir? Raja Noah bertanya. St. Ya, kami berdua sangat akur, jawab William. Saya memperlakukannya sebagai teman dekat saya. Begitu, Raja Noah tetap tenang di permukaan,
tetapi jauh di dalam hatinya ia merasa cemas. Ada rumor beredar bahwa Anda menjalin hubungan dengan Nona Wendy, seberapa benar itu? William hanya tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Raja Noah merasakan sakit kepala yang datang karena dia memahami kebisuan William. Sebagai raja kerajaan, dia sudah tahu cara membaca kata-kata yang tak terucapkan antara seorang raja dan pengikutnya. William diam-diam mengakui hubungannya dengan Wendy, dan Raja Noah tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menepuk bahu William dan membisikkan sesuatu di telinganya sebelum berjalan kembali ke istana. Half-elf itu menatap raja dengan senyum kaku di wajahnya. Dia tidak mengerti apa maksud sang raja ketika mengucapkan kata-kata, "Jika kau membuatnya menangis, aku sendiri yang akan mencambukmu 100 kali." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Akhirnya, pangeran yang usil itu pergi. Seru pelayan Putri Sidoni saat Pangeran Lionel meninggalkan kamarnya. Pangeran tinggal selama lebih dari 1 jam dan mengobrol dengan Putri Sidoni tentang kejadian terkini di Frisia. Pangeran Lionel sangat tergoda untuk membuka cadar yang menutupi wajah kekasihnya sehingga ia bisa mengagumi kecantikannya dari dekat. Namun, ia tidak ingin sang putri membencinya sehingga ia melawan dorongan ini sambil tetap tersenyum. Jika bukan karena Putri Sidoni yang mengisyaratkan bahwa ia sangat lelah dan ingin beristirahat, Pangeran Lionel mungkin akan tinggal lebih lama. Untungnya, putra mahkota tahu kapan harus maju dan mundur, jadi ia memutuskan untuk mundur selangkah dan membiarkan sang putri beristirahat. Sebelum ia meninggalkan kerajaan Frisia, Raja memberinya beberapa artefak kuat untuk menekan kekuatannya. Hal ini memungkinkannya untuk berinteraksi dengan aman dengan Raja Nuh dan perwakilan kerajaan Helan lainnya. Namun, ia merasa tidak suka pada putra mahkota kerajaan Helan. Ia seperti pria lain yang mengejarnya karena mereka terpesona oleh kekuatannya. Jika Putri Sidoni mau, dia bisa membuat mereka semua melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Namun, ada seseorang yang tidak suka menjalani kehidupan seorang pasifis. Kurang dari di mana kesenangannya membuat pria biasa bersujud di kaki kita. Lebih besar dari... Sebuah suara terdengar dari dalam kepala Putri Sidoni. Kurang dari Sidoni, ayo cepat cari pria yang bisa membangkitkan kekuatan di dalam dirimu. Jangan lupakan kesepakatan kita, 4 tahun dari sekarang, jika kamu masih belum menemukan pria yang akan membuatmu tahu arti cinta, kamu akan bertukar tempat denganku. Lebih besar dari, aku akan menepati janjiku. Mengapa kamu terburu-buru, Morgana? Kurang dari itu karena aku tidak ingin kamu menjadi orang yang terlambat berkembang. Lebih besar dari, apakah itu satu-satunya alasan? Kurang dari tidak, alasan sebenarnya adalah karena aku bosan. Ayo, mengapa kamu tidak bertukar denganku selama 1 atau 2 jam? Aku janji akan berperilaku baik. Lebih besar dari, Putri Sidoni mendesah. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana itu terjadi, tetapi pada ulang tahunnya yang ke-10, sebuah suara mulai berbicara kepadanya di dalam kepalanya. Ini juga merupakan waktu ketika kekuatannya telah bangkit dan hampir menyebabkan bencana di dalam kerajaan mereka. Bagi Putri Sidoni, Morgana adalah kakak perempuan yang terlalu protektif yang akan mengomel padanya setiap kali dia bertindak malu-malu di depan orang lain. Terkadang, Morgana akan dengan paksa mengambil alih tubuhnya setiap kali dia dalam bahaya besar dan melindunginya dari bahaya. Setelah tinggal di tubuh yang sama selama bertahun-tahun, Putri Sidoni dan Morgana menjadi sangat dekat satu sama lain. Terkadang, ketika Putri Sidoni tidak ingin berurusan dengan orang lain, dia akan bersembunyi di dalam laut kesadarannya dan membiarkan Morgana mengambil alih. Morgana juga tahu bahwa Putri Sidoni sudah berada di usia yang tepat untuk tertarik pada lawan jenis. Namun, gadis kecil itu adalah tipe yang romantis. Yang diinginkannya adalah seseorang yang bisa mencintainya tanpa terpengaruh oleh kekuatannya. Karena itu, Morgana mengusulkan agar setiap kali Putri Sidoni menemukan kandidat, Morgana akan menilai pria itu untuk melihat apakah dia layak untuk adik perempuannya. Putri Sidoni menyetujui syarat ini karena dia tahu bahwa Morgana hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Sayangnya, semua kandidat yang dipilih Putri Sidoni menyerah pada kekuatannya, bahkan sebelum Morgana sempat bertukar dengannya untuk menilai mereka. Kurang dari baiklah, jangan menyerah. Kita akan tinggal di kerajaan ini untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa menemukan seseorang di antara pria-pria tampan di sini. Lebih besar dari, baiklah,
Kita masih punya 4 tahun lagi sebelum batas waktu kita berakhir, pikir Putri Sidoni. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk bermain bersama kakak perempuannya, dan bertemu dengan para kandidat kerajaan Helan yang telah didaftarkan oleh hewan peliharaannya yang tinggal di dalam kerajaan Helan 3 hari sebelum pertempuran antar divisi. Karena kedatangan putri ketiga dari kerajaan sekutu mereka, Raja Nu memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuknya dan para ksatria yang datang untuk membantu mereka di saat-saat sulit. Tentu saja, semua bangsawan menuju ibu kota untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Ironisnya, semua siswa akademi kerajaan juga diminta untuk berpartisipasi dalam acara ini. Yang membuat para siswa yang terlahir sebagai rakyat jelata sangat senang. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk melihat para bangsawan dan anggota keluarga kerajaan dari dekat, belum lagi melihat putri ketiga dari kerajaan tetangga secara langsung. Setiap siswa di akademi merasa gembira, kecuali satu orang. Sungguh menyebalkan, desa William setelah meninggalkan ruang konferensi akademi. Half-elf itu telah menderita kecemasan akhir-akhir ini karena Carter tidak melakukan gerakan mencurigakan apapun sejak dia merenggut Wendy dari bawah hidungnya. Dia juga merasa bersalah tentang ST dan Isaac yang masih berada di bawah kendali mantra penenun pikiran. Karena itu, dia tidak ragu untuk memasang pelacak pada mereka yang menghabiskan 3.000 poin dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin dewa, 2980. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Meskipun pengeluaran poin dewa tinggi, William tidak gentar dan tetap melakukannya. Baginya, ST dan Isaac lebih penting daripada poin dewa. Ada kalanya dia harus menahan diri untuk tidak memberi mereka lollipopnya agar mantranya benar-benar hancur, karena dia takut jika dia melanjutkan, Carter akan menghentikan aktivitasnya sama sekali. William ingin tahu tujuan profesor dan apakah dia punya kenalan lain yang membantunya dari balik bayang-bayang. Ekspresimu sedih lagi. Ada apa? Tanya Wendy sambil berjalan ke arah pacarnya dan memeluknya. Apa kamu khawatir tentang sesuatu? Ya, jawab William sambil memeluknya erat. Aku merasa sangat cemas akhir-akhir ini. Tidak hanya itu, aku juga merasa bersalah. Wendy bersenandung sambil menepuk lembut bagian belakang kepala William. Setelah menjadi pacar William yang tidak terlalu rahasia, si cantik pirang itu mulai tahu bahwa kekasihnya akan menceritakan hal-hal yang ingin diketahuinya. Karena William tidak memberitahu alasannya mengapa dia merasa cemas dan bersalah, dia tahu bahwa itu bukan karena William tidak ingin menceritakannya, tetapi dia tidak bisa. Karena itu, dia tidak bertanya lebih jauh dan hanya membantunya untuk tenang. Aku mencintaimu, kata Wendy sambil mencium bibirnya. Aku juga mencintaimu, jawab William dan membalas ciumannya. Wendy telah resmi pindah ke kamar William, membawa serta separuh pakaian di lemarinya. Sejak ia dan William bermimpi tentang malam penuh gairah di Valhalla itu, hubungan keduanya menjadi jauh lebih dekat dari sebelumnya. Ironisnya, mereka sering bermimpi tentang kelanjutan mimpi-mimpi itu di mana William si rambut perak dan Wendy si dewasa akan pergi ke alam Yggdrasil untuk melindungi mereka dari para penyerbu yang ingin menguasai mereka. Tentu saja, selain bertengkar, keduanya akan menghabiskan waktu-waktu intim bersama. Mimpi-mimpi ini sering membuat wajah Wendy memerah setiap kali ia bangun sebelum William, dan melihatnya tidur di sampingnya. Tentu saja, adegan-adegan dewasa, yang intim itu terbatas pada mimpi mereka. William tidak melakukan apapun padanya, selain pelukan dan ciuman ketika mereka berdua terjaga. Merasa lebih baik, tanya Wendy. Jauh lebih baik, William tersenyum dan mencium keningnya. Si pirang cantik itu kemudian menyeret William ke tempat tidur untuk membicarakan rencana mereka untuk jamuan makan, yang akan diadakan malam ini. Kudengar putri ketiga begitu cantik hingga harus menutupi wajahnya dengan cadar, kata Wendy seperti bibi yang suka bergosip. Aku jadi bertanya-tanya apakah rumor itu benar. Jika kita mengikuti naskahnya, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang menggemparkan dunia yang akan membuat semua pria bertekuk lutut dan memohon belas kasihannya, jawab William. Termasuk kamu, tanya Wendy. Aku belum melihat wajahnya, jadi aku tidak bisa memastikannya. Namun, ada satu hal yang aku yakini, jawab William dengan ekspresi puas di wajahnya. Dan itu, dia pasti akan jatuh cinta padaku. Wendy cemberut dan mencubit pinggang William. Alih-alih merasa sakit, half-elf itu hanya tersenyum dan menikmati tindakan Wendy yang cemburu. Kau terlalu percaya diri, Wendy mengernyitkan hidungnya dengan kesal. William mencubit hidung kekasihnya itu dengan senyum menggoda.
Dan itu alasan mengapa kau jatuh cinta padaku, kan? Wendy memukul dada William, dan William hanya tertawa saat dia menangkap tinjunya. Jam demi jam berlalu saat keduanya bersiap untuk jamuan makan. Meskipun Wendy berusaha menyembunyikannya, dia berharap dapat memperkenalkan William kepada ayahnya secara diam-diam di jamuan makan. Dia telah bertanya kepada William apakah tidak apa-apa jika orang tuanya tahu tentang hubungan mereka. Half-elf itu tidak ragu memberitahu orang tua Wendy karena dia berencana untuk menganggap serius hubungan ini. Satu-satunya permintaannya adalah agar hal itu tidak dipublikasikan sampai setelah duelnya dengan Rebecca selesai. Wendy menyetujui syarat William dan diam-diam meminta maaf kepada Rebecca di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Rebecca dan William tidak memiliki perasaan apapun terhadap satu sama lain, dia tetap merasa seperti kucing pencuri yang menghalangi hubungan cinta sahabatnya. Cantik, cantik sekali, puji William kepada Wendy setelah dia membantunya mengenakan gaun untuk pesta. Dia bahkan yang membantu menyisir rambutnya dan memilih aksesori yang akan dikenakannya. Si half-elf hampir setengah tergoda untuk tidak membiarkannya pergi ke pesta dan menguncinya di kamarnya untuk mencegah pria lain melihatnya. Aku yakin kamu mengatakan itu kepada semua gadis, jawab Wendy dengan nada sarkastis, tetapi jauh di dalam hatinya dia sangat senang dipuji oleh William. Tidak kepada semua gadis, William mengoreksinya. Aku hanya mengatakan itu kepada gadis-gadis yang dekat di hatiku. Oh, selain aku, siapa lagi yang kamu sebut cantik? Tuanku dan si cantik berambut hitam yang menungguku untuk membuatnya terpesona. Priscilla, Wendy mengangkat sebelah alisnya saat melihat ke arah pemuda tampan berambut merah yang mengenakan pakaian hitam seremonial dari penguasa perang Amorian. Bukan dia, William menggelengkan kepalanya. Seseorang yang mendekap hatiku erat di dadanya dan memikirkanku setiap hari. Siapa namanya? Belle. Wendy memiringkan kepalanya saat mencoba mengingat nama-nama gadis yang dekat dengan William. Ingatannya bagus, jadi dia dengan mudah menyimpulkan bahwa dia belum pernah bertemu gadis bernama Belle sebelumnya dalam hidupnya. Di mana dia? Tanya Wendy saat menatap lurus ke mata hijau muda William yang memantulkan bayangannya kembali padanya. William mendesah sebelum menjawab pertanyaan Wendy. Pertemuan singkat dengan Belle adalah salah satu kenangannya yang paling berharga. Di tempat yang jauh dari jangkauanku, jawab William dengan ekspresi sedih. Dia kemudian membelai sisi wajah Wendy dan menatapnya dengan ekspresi serius. Kuharap kalian berdua bisa segera bertemu. Aku juga berharap begitu. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Oke, Wendy menganggukkan kepalanya. William kemudian menekuk sikunya dengan sopan untuk mengantar wanita cantik itu keluar dari asrama Solaris, tempat Dev menunggu mereka. Mereka sudah terlambat 1 jam untuk pesta, tetapi William tidak peduli. Baginya, pesta ini hanyalah cara untuk melepaskan penat dan bertemu dengan orang tua Wendy. Meskipun dia tidak bisa mengumumkan hubungan mereka secara terbuka, itu tidak berarti dia tidak akan bertemu dengan orang tua pacarnya. William ingin mereka tahu bahwa dia serius dalam menjalin hubungan dengan putri mereka. Sekarang, apakah orang tua Wendy akan menerimanya atau tidak, itu hanya bisa dijawab oleh ayah Wendy, Joaquin Armstrong ketika mereka tiba di perjamuan. Pesta sudah berlangsung meriah. Para pemain menjadi pusat perhatian di tengah aula, dan memukau penonton dengan penampilan mereka yang luar biasa. Saat nama William diumumkan oleh kepala pelayan istana, semua mata tertuju ke pintu masuk utama untuk melihatnya. William berjalan dengan percaya diri dengan Wendy di sisinya. Mereka berdua tampak seperti pasangan yang sempurna, yang membuat para wanita dan pria mendesah kagum. Untungnya, Rebecca tidak ada di pesta itu karena dia sudah melakukan perjalanan ke benua tengah untuk memulai pelatihannya di Sekte Misti. Setelah kekalahan memalukan mereka, yang disaksikan oleh para bangsawan kerajaan, para perwakilan Sekte Misti pergi dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan sedikit martabat yang tersisa. Sayangnya, meskipun Rebecca tidak ada di pesta itu, kakek Rebecca, Lawrence, dan ayahnya, Duke Dilian, ada di sana karena panggilan raja. Duke Dilian melotot penuh kebencian ke arah William, bukan karena ia sedang mengantar Wendy ke pesta, tetapi karena ia merasa telah ditampar di wajahnya karena kekalahan Misty Sect di tangan William. Di sisi lain, Lawrence memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Awalnya ia berpikir untuk berbicara empat mata dengan William mengenai rumor yang beredar tentang hubungannya dengan Wendy. Namun, ia dapat melihat dengan sekilas bahwa wanita muda yang cantik dan half-elf itu memang memiliki perasaan satu sama lain.
Si rubah tua mendesah dalam hatinya karena ia tahu bahwa William juga menaruh minat padanya karena ia belum menyatakan hubungan mereka secara resmi. Selama Knight Commander tetap bungkam tentang hubungannya dengan Wendy, meskipun perasaan mereka satu sama lain jelas terlihat oleh semua orang, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun kecuali William mengonfirmasinya sendiri. Tatapan William dan Lawrence bertemu dan keduanya saling mengangguk singkat sebelum mengalihkan pandangan mereka. Itu adalah kesepakatan antara kedua pria, dan Lawrence tidak keberatan dengan William yang menjadikan Wendy sebagai tunangan rahasianya. Di meja yang disediakan untuk tamu istimewa kerajaan, Pangeran Lionel mengobrol dengan Putri Sidoni sambil tersenyum lebar. Putri ketiga melakukan tugasnya seperti yang diharapkan dari seorang putri kerajaan dan menoleransi ocehan Pangeran Lionel yang tidak masuk akal. Jika bukan karena Morgana yang memberitahu bahwa orang yang ditunggunya telah tiba, sang putri mungkin masih mengobrol dengan Pangeran Lionel tentang bagaimana para hipogrif melahirkan anak-anak mereka. Kurang dari ya, dia memang cantik. Lebih besar dari. Suara Morgana terdengar seperti kucing yang mendengkur saat Putri Sidoni menatap half-elf tampan yang baru saja tiba di aula perjamuan. Melihat perhatiannya teralih darinya, Pangeran Lionel mengerutkan kening dan mengikuti tatapannya. Ketika dia melihat William dan si cantik pirang yang menemaninya, kerutan di wajah putra mahkota semakin dalam. Tentu saja, ini hanya berlangsung sesaat sebelum kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa. Dia adalah komandan ksatria termuda di kerajaan kita. Pangeran Lionel berinisiatif untuk memperkenalkan William kepada Putri Sidoni. Namanya William von Ainsworth, seorang anak desa dan budak yang entah bagaimana berhasil menarik perhatian ayah. Putri Sidoni tidak melewatkan penghinaan dan ejekan dalam suara Pangeran Lionel ketika dia menyebut nama William. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa jika dia diberi posisi komandan ksatria, kata Putri Sidoni untuk menguji keadaan agar dapat memperoleh lebih banyak informasi dari Pangeran Lionel. Jika tidak, dia tidak akan diberi peran penting seperti itu di usia yang begitu muda. Pangeran Lionel terkekeh sambil menganggukkan kepalanya dengan enggan. Itu benar, namun hanya ayahku yang tahu tentang jasa luar biasa yang telah dilakukannya untuk kerajaan ini. Lord William bagaikan jamur yang tiba-tiba muncul dari balik kayu dan mengejutkan bukan hanya aku, tetapi juga semua bangsawan di kerajaan kami. Apakah Anda tertarik padanya, Putri? Pertanyaan itu terdengar tidak berbahaya, tetapi ada sedikit ketegangan di udara saat Pangeran Lionel menatap cadar yang menutupi wajah cantik kekasihnya. Tidak mungkin bagi saya untuk tidak tertarik pada anak ajaib seperti itu, jawab Putri Sidoni. Saya akan sangat berterima kasih jika Yang Mulia mau memperkenalkan saya kepada komandan ksatria Anda. Tentu saja, Putri. Pangeran Lionel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebagai tuan rumah, sudah menjadi tugas kami untuk mengabulkan keinginan tamu terhormat kami. Pangeran Lionel mengepalkan tinjunya pelan di bawah meja. Pandangannya tertuju pada half-elf yang tersenyum di kejauhan dan berharap bisa mencekiknya saat itu juga. Melihat William diperhatikan oleh wanita impiannya membuat Pangeran Lionel cemburu tak tertandingi. Ia kemudian mengatur pikirannya untuk memikirkan cara mempermalukan komandan Ordo Ksatria di depan sang putri. Itulah satu-satunya cara ia bisa menenangkan amarah di hatinya yang dipicu oleh kecemburuannya. Tentu saja, Putri Sidoni dan Morgana menyadari perubahan halus dalam tingkah laku putra mahkota. Morgana tertawa kecil dari dalam laut kesadaran Putri Sidoni karena dia suka membuat orang-orang di sekitar adik perempuannya menjadi gila. Jika bukan karena dia benar-benar peduli padanya, dia pasti sudah mengambil alih tubuhnya dan membuat kerajaan Helan bertekuk lutut padanya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu. Karena waktunya belum tepat. Kekuatan penuh Putri Sidoni baru akan terbuka saat dia dewasa, dan itu masih 2 tahun lagi. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, karena Putri Sidoni menikmati masa remajanya di bawah perlindungannya. William, yang sama sekali tidak menyadari kecemburuan putra mahkota, berjalan menuju meja-meja yang diperuntukkan bagi Ordo Ksatria mereka. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak melirik ke arah Carter, yang duduk di antara staf akademi kerajaan. Profesor itu akhirnya melepaskan keterasingannya dan berpartisipasi dalam perjamuan untuk para tamu kerajaan mereka. Karena indranya diarahkan ke arah profesor, dia merasakan tatapan Carter yang diarahkan padanya dan Wendy. William tidak tahu apa yang dipikirkan profesor saat ini karena sistemnya tidak cukup maha kuasa untuk melakukan itu.
Sistem itu hanya bisa memantau apa yang dilihat, didengar, dan fluktuasi emosi Carter. Saat ini, Carter sedang mengamati William seperti serigala yang telah menemukan mangsanya. Dia mengamati ekspresi dan setiap gerakan anak laki-laki itu dan menanamkannya ke dalam pikiran bawah sadarnya. Dengan begitu, ketika dia akhirnya menguasai tubuh William, dia akan mampu bertindak seperti yang dia lakukan dan menipu semua orang di sekitarnya. 3 hari lagi, pikir Carter. 3 hari lagi dan aku akan memiliki wadah baru. Jika memungkinkan, Carter berharap hari-hari akan berlalu dengan cepat, sehingga hari pertempuran antar divisi akan tiba lebih cepat. Rencana yang telah dia buat dengan susah payah dari bayang-bayang telah disusun. Dia telah menempatkan perintah halus pada mereka yang berada di bawah mantranya, dan itu akan aktif pada hari upacara penyambutan. Rencana Carter benar-benar sederhana, menggunakan orang-orang yang dekat dengan William sebagai pisau yang akan menusuknya dari belakang, dan memaksanya untuk membuat pilihan yang sulit. Sebuah pilihan yang akan membuat Half-Elf menyesal karena dia tidak membunuh Carter lebih cepat.